Itu sebabnya di kesempatan malam hari ini kembali kami ada di dalam kesempatan bersama ajaib sabdanya wanita, dan biarlah setiap wanita semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi tantangan dalam kehidupannya yang harus disikapi secara firman Allah. Lalu dalam ini kami berikan pengurapan Tuhan, lawatan Tuhan, kasih Tuhan dan kuasa Tuhan atas setiap wanita yang haleluya. Dalam kesempatan malam hari ini, itu yang boleh terus menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kita percaya kita sudah kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Baik, dalam kesempatan malam hari ini, kita mau dalam kesempatan ini untuk belajar yang menjadi kebenaran firman Tuhan tentunya, yakni tentang Betsheba, ya. Kalau dalam kesempatan ya, dalam kita bersyukur dalam kasih setia Tuhan. Pada Yoab serta orang-orangnya dan seluruh orang Israel, mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto rumah, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Betsheba binti Elam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnyalah orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba tuannya dan tidak lagi ke rumahnya. Ya, wanita yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini berkaitan dengan ajaib sabdanya wanita, ya. Yang saya mau sampaikan di sini adalah bicara tentang seorang tokoh wanita yang luar biasa tercatat di dalam Matius pasal yang pertama, ya. Kalau kita lihat sebentar di dalam kitab Matius, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6, dalam Matius pasal yang pertama pada ayat yang ke-6 dikatakan, di mana di sini jelas, ya, dikatakan bagaimana ayat yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ya. Ada hal yang disampaikan di dalam ayat Alkitab ini adalah tentang keberadaan daripada Betsheba, ya, di mana dikatakan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ya. Nah, wanita yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini adalah bicara tentang bagaimana seorang wanita yang bernama Betsheba, ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Betsheba, semua pasti akan menunjuk kepada kesalahan Betsheba, ya. Inilah yang terjadi, ya. Orang akan menunjuk bahwa sesungguhnya Betsheba itu adalah orang yang bersalah. Saya mau katakan tidak sepenuhnya Betsheba salah. Kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada ayat firman Tuhan yang kita baca, ya, di mana dikatakan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ini bicara tentang keadaan Daud.
pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Jadi diwakilkan keberadaan Daud sebagai raja yang harusnya berperang pada waktu itu, dia mewakilkannya kepada Yoab. Seharusnya tidak demikian. Apa yang terjadi? Maka dikatakan mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah setelah Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud sendiri sedang tinggal di Yerusalem. Perhatikan di sini ayat-ayat Alkitab ini. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas suatu rumah, tampak kepadanya dari atas suatu itu seorang perempuan yang sedang mandi. Sebenarnya dalam hal ini dikatakan bahwa sebenarnya Bathsheba itu tidak sedang mandi dalam artian mandi seperti umumnya wanita yang ada di zaman sekarang ini, ya. Tetapi di mana dikatakan jelas di dalam terjemahan lainnya bahwa ia sedang membersihkan dirinya dari kenajisan. Artinya apa? Sebagai seorang wanita ada masa-masa haid, ya. Dan dalam masa-masa di mana hal seperti itu, tentunya ada hal-hal yang menjadi hal yang harus dibersihkan, ya. Nah, apa yang terjadi? Di sini kita bisa melihat bahwa dalam kesempatan tersebut sesungguhnya Daud tidak dalam posisi yang seharusnya, ya. Alkitab mencatat bahwa di mana raja-raja pada saat itu dikatakan dalam pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang, tetapi Daud tidak sedang maju berperang. Nah, ini persoalannya. Ada banyak orang dalam posisi yang salah. Ada banyak orang berdiri dan berada pada posisi yang salah. Sehingga apa yang menjadi posisi yang salah itu menjadikan dia terjatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau begitu saya ada dalam posisi yang tidak tepat dong. Kalau gitu saya ada dalam posisi yang salah dong. Dari mana kita bisa tahu? Hal ini yang menjadi kebiasaannya. Oke? Di mana kebiasaan? Dikatakan demikian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, ya. Ini yang terjadi. Daud tidak ada di dalam posisi itu, tetapi dia menyuruh panglima perangnya yaitu Yoab untuk maju menggantikan dia. Nah, kalau begitu, di mana kita bertanya bahwa kalau begitu di mana posisi saya berdiri yang salah atau dalam keadaan yang salah? Ya, waktu kebiasaan-kebiasaanmu yang harusnya engkau kerjakan, yang engkau lakukan, tetapi engkau tidak ada di dalamnya, engkau tidak lakukan itu. Misalnya, di mana saatnya engkau harusnya membaca Alkitab sebelum bangun pagi atau sebelum beraktivitas ketika engkau bangun pagi. Tetapi pada saat di mana engkau lakukan hal tersebut, engkau tidak lakukan. Lalu tiba-tiba ada hal-hal yang menjadi situasi keadaan di mana akhirnya engkau terjebak dengan emosional. Dan ketika emosional itu terus berkepanjangan sampai siang hari, sampai sore hari, bahkan sampai dalam peristiwanya mungkin pada malam hari atau pada sore hari, maka kita melihat di sini bahwa hal ini terjadi sesungguhnya pada saat kebiasaan di mana harusnya engkau berdoa, harusnya engkau membaca firman Tuhan, supaya engkau mengerti bagaimana mengendalikan emosimu, bagaimana mengendalikan keadaan dirimu. Inilah yang terjadi sama Daud. Ketika Daud dalam posisi yang tidak semestinya, akhirnya ia tidak bisa menahan apa yang menjadi dorongan nafsunya, apa yang menjadi dorongan kedagingannya. Sehingga kalau kita lihat apa yang dilakukan di dalam kesempatan Daud, ya, ia lalu menyuruh orang, ya, dikatakan apa? Untuk memanggil, ya, di dalam ayat yang keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Yang kedua selanjutnya, saya katakan tadi bahwa Bathsheba tidak sepenuhnya salah. Ini yang menyuruh siapa? Yang menyuruh ini seorang yang memiliki otoritas. Yang menyuruh dia untuk datang ke istana adalah seorang raja. Raja yang memiliki otoritas, ya. Raja yang memiliki kekuasaan. Dalam keadaan demikian, Bathsheba tidak memiliki kemampuan ketika orang datang menyuruh dia untuk datang kepada Daud. Jadi ini hal yang juga harusnya menjadi sebuah pemahaman yang baik dalam kehidupan setiap wanita yang dikasihi Tuhan. Ada kalanya situasinya adalah sesuatu di mana engkau disudutkan, engkau dipojokkan. Dalam keadaan demikian, ya, engkau merasa bahwa tidak ada hal yang dapat aku perbuat selain berserah. Ya. Tetapi dampak dari semua itu akhirnya sebuah aib.
Dampak dari semua itu adalah sesuatu hal yang menjadi tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa engkau berdosa, engkau bersalah dan sebagainya. Mungkin kau ada dalam posisi itu pada saat malam hari ini. Mungkin kau ada dalam posisi itu pada kesempatan hari-hari ini. Saya mau katakan, mari kita melihat apa yang dialami oleh Batsheba, ya. Mari kita lihat selanjutnya apa yang dilakukan oleh Batsheba, ya. Jadi jelas di sini bahwa hal yang dialami oleh Batsheba itu bukan sesuatu yang mudah setiap wanita yang dikasih Tuhan. Saya tahu dalam situasi-situasi hidupmu, mungkin engkau ada dalam posisi yang tidak mudah untuk menolak, untuk menghindari hal tersebut. Kenapa? Di satu sisi bahwa ia mempunyai seorang suami yang sedang berperang, yang ada di bawah kendali daripada pemerintah. Ya, kita lihat di sini bagaimana dikatakan bahwa ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Wow, sesuatu yang tidak mudah dalam kehidupan Batsheba, ya. Tetapi di sini juga bukan selalu menjadi kesalahannya Batsheba, ya. Ada orang-orang yang istilahnya mengatakan, wah, habis si Batsheba tuh mandi sembarangan, ya, sehingga gampang dilihat. Loh, ini bukan sesuatu hal yang baru ketika Alkitab mencatat itu. Tidak dicatat dalam Alkitab bahwa pada waktu itu tidak seperti biasanya Batsheba membersihkan dirinya di tempat itu. Enggak. Tetapi yang ditekankan adalah tidak seperti biasanya Daud. Yang harusnya dalam pergantian tahun, dia harus berperang. Itu yang sebenarnya. Jangan dibalik-balik. Ada banyak kita seringkali menuduh orang lain, padahal sesungguhnya kitanya yang salah. Ya kan? Ada hal-hal yang dibalik-balik. Nah, hal seperti ini adalah hal yang pernah terjadi dalam kehidupan Batsheba. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan Batsheba, ya, di mana akhirnya ia boleh mengalami hal-hal yang boleh dikatakan sesuatu yang tidak mudah, ya, sekali lagi saya katakan. Nah, wanita yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita lihat selanjutnya, ya, di mana dalam keadaan yang dialami oleh Batsheba, ya, adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Ya. Itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini juga, mari kita mulai melihat bahwa ada saja, ya, hal-hal yang menjadi situasi di mana engkau dipojokkan dengan apa yang menjadi keinginan nafsu dari seseorang. Ya. Hal ini terjadi dalam kehidupan Batsheba. Ya, Batsheba tidak bisa menahan apa yang menjadi nafsu dari Daud ketika dia melihat apa yang menjadi keberadaan Batsheba yang mungkin tidak berbusana. Ya. Nah, inilah hal yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ada kalanya di dalam kehidupan setiap kita, ya, di mana ada saja orang-orang yang bernafsu, ya, bernafsu bukan lagi secara birahi, tetapi bernafsu untuk menjatuhkan, untuk menyerang, untuk menyakiti, bahkan untuk menyudutkan dalam kehidupan kita. Nggak usah takut, ya, karena kita lihat bagaimana Batsheba tercatat di dalam kelahiran Kristus, ya, dalam sejarah apa yang terjadi sebagai penebus umat manusia, di mana lahirlah seorang Salomo. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh sebagai wanita yang dikasih Tuhan. Perhatikan selanjutnya bahwa dalam keberadaannya, ya, ia disudutkan. Makanya saya katakan bahwa situasi seperti itu. Ini kita lihat masalah, ya, kita lihat masalahnya, ya. Batsheba, dia mandi, katanya sedang membersihkan kenajisannya sebenarnya. Lalu dilihat oleh Daud. Pertanyaannya, salah siapa? Bukan salahnya Batsheba secara penuh. Tetapi ini adalah kesalahan orang lain. Nah, ini yang saya mau katakan. Jangan pernah, ya, jangan pernah mengambil kesalahan orang lain untuk keberadaan. Maksudnya begini, janganlah kita menghakimi diri kita sampai sebegitu rupa. Ya. Aduh, ya nih gara-gara saya, nih gara-gara saya, gara-gara saya. Sebenarnya enggak juga gara-gara gara-gara Anda. Ya. Tetapi itu yang terjadi. Banyak orang terjebak dengan keadaan itu. Menganggap bahwa ini adalah kesalahan saya, ini adalah karena dosa saya. Sehingga yang ada akhirnya orang itu tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa menyelesaikan persoalan yang konfliknya. Dan itu bisa berkepanjangan, di mana dia mengalami trauma,
di mana dia mengalami kesedihan, di mana dia mengalami intimidasi, tekanan-tekanan secara hebat dalam dirinya. Wanita ini kasih Tuhan. Ini juga menjadi pelajaran penting. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Batsheba? Ketika ia mulai mengandung akibat daripada perbuatannya, atau lebih tepatnya perbuatan Daud kepadanya, ya, karena tidak gampang setiap wanita dikasih Tuhan. Dalam kondisi Batsheba dipanggil ke istana, lalu dia mulai menolak dan berteriak-teriak ketika Daud mencoba untuk melakukan hubungan badan. Tidak gampang, ya. Itu adalah sesuatu hal yang tentunya menjadi sesuatu yang sangat berat dalam kehidupan Batsheba. Dan bukannya sampai di situ, tetapi juga dia harus mengandung dari apa yang menjadi perbuatannya ini. Berapa banyak orang yang bertemunya akan memandang dia dengan hal-hal yang sangat-sangat memandang rendah, ya, karena keadaannya demikian. Tetapi apa yang terjadi setelah anak yang dikandungan itu mati, ya, ketika sakit, lahir lalu sakit, ya, kita lihat secara lengkap apa yang menjadi keadaannya, ya, di mana selanjutnya apa yang terjadi dengan anak tersebut, ya, akhirnya kita tahu bagaimana akhirnya anak itu mati, ya. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Oke, lihat di mana dikatakan demikian. Nah, di sini dia ditegur oleh Nabi Nathan, ya. Di dalam ayat yang ke-16 dari 2 Samuel 12, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Oke, ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan, bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Ya. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Maka pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, namun ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan dia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah sujud dan menyembah. Sesudah itu ia pulanglah ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkannya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya, apakah artinya engkau berbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tapi sudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Nah, ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya, dan ia kembali menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihani anak ini. Nah, setiap wanita yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita tangkap dalam pelajaran ini? Bahwa jelaslah di sini bahwa apa yang menjadi peristiwa yang menyakitkan dalam kehidupan Batsheba tidak selamanya itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Ketika ia mengalami hal yang demikian, lalu sampai akhirnya ia mengandung, dan ketika dia melahirkan anak hasil hubungannya dengan Daud pada anak pertamanya, dia mati. Lalu selanjutnya Tuhan tidak sampai di situ, tetapi memberi penghiburan. Dia hamil anak yang kedua, lalu Daud memberi nama Salomo. Dan Salomo inilah yang menjadi penerus daripada apa yang menjadi legasi daripada Daud, ya, sebagai keturunan daripada Daud. Dan apa yang terjadi? Maka Batsheba pun mendapatkan perhatian dalam keberadaannya ketika ia melahirkan seorang anak yang bernama Salomo, yang mana menjadi raja. Tentunya ia menjadi ibu suri yang dipandang oleh orang. Bayangkan cara kerja Allah, ya, dari kesalahan seorang Daud, gimana Allah bisa mengubahkan hal itu menjadi satu perubahan yang begitu luar biasa dalam pertobatan Daud. Dan demikian juga apa yang dialami oleh Batsheba sebagai wanita pada saat itu dalam tekanan yang ada. Karena sepenuhnya, saya katakan sepenuhnya, bukan salah Batsheba, tetapi karena kesalahan daripada Daud. Apa yang terjadi? Batsheba harus menerima segala hal-hal yang demikian. Bahkan ia akhirnya mengalami kesedihan ketika kematian baik itu suaminya Uria, ya, itu bukan sesuatu yang mudah.
ketika Uria dimajukan dalam peperangan untuk akhirnya mati. Ya. Lalu yang kedua, dia harus mati, harus kehilangan anak yang di dalam kandungannya. Ya. Selama 9 bulan, bayangkan penderitaan yang harus dialami oleh Betsheba. Tetapi di sini kita belajar hal-hal di mana Betsheba, ya, dia akhirnya diangkat oleh Allah melalui keberadaan daripada anaknya Salomo. Nah, oleh karena itu setiap wanita yang dikasih Tuhan, apa yang bisa saya simpulkan berkaitan dengan pelajaran daripada Betsheba, ya, di mana kita belajar tentang seorang wanita yang bernama Betsheba, luar biasa dalam kehidupannya, ya, karena di dalam perjalanan selanjutnya, di mana Betsheba juga menjadi penasehat buat anaknya Salomo dalam peristiwa di mana setelah Daud mati di dalam 2 Raja-Raja, ya, pasal yang pertama, lalu Adonia mencoba untuk mengambil istri daripada Daud, tetapi dikatakan bagaimana juga peranan Betsheba yang kembali mengingatkan kepada Daud sebelum ia mati bahwa Daud pernah berjanji bahwa Salomo yang akan menjadi penerus. Nah, ini adalah hal-hal yang luar biasa di mana Daud diingatkan oleh Betsheba, ya, dan itu adalah satu hal yang luar biasa di mana Daud akhirnya memutuskan untuk menjadikan Salomo sebagai raja karena memang demikian janjinya. Sementara Adonia mencoba untuk mengambil posisi kerajaan itu. Wah, itu merupakan hal yang tidak mudah bagi Betsheba, tetapi itu dia, ya, Betsheba adalah orang yang dekat dengan Nabi Nathan. Artinya bahwa ia memiliki kedekatan dalam artian dia adalah sebagai wanita yang juga menghormati di mana Nabi Nathan sebagai hamba Tuhan yang ada. Dan dia mendengarkan apa yang menjadi pernyataan Nabi Nathan. Dan dia menceritakan sehingga akhirnya apa? Nabi Nathan pun merasakan apa yang dialami oleh Betsheba. Dan dalam kesempatan kemudian dia menegur Raja Daud tentang apa yang dilakukannya itu. Sehingga Raja Daud sadar dan akhirnya ia mulai mengakui kesalahan dan dosa-dosanya tersebut. Ya. Nah, dari sini kita belajar sebagai kesimpulan, ya, apa yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan daripada Betsheba, ya. Mana dia pernah mengerti bahwa akhirnya dia akan memiliki seorang anak yang akan menjadi raja, ya, di mana Raja Salomo, siapa yang tidak mengenalnya, ya. Tetapi itulah dia yang terjadi. Nah, kita lihat di sini. Pelajaran apa yang bisa dialami atau didapatkan, ya, dalam pelajaran kehidupan Betsheba? Yang pertama adalah bagaimana Betsheba itu mengajarkan kita tentang hubungan, ya. Di mana dalam kesempatan itu Betsheba dia memiliki satu sikap yang luar biasa, ya, di mana dia belajar untuk membangun yang namanya hubungan. Hubungan di sini artinya begini. Kita tahu dalam keadaan di mana dia mengalami hal demikian, ya, dia tetap menjaga. Artinya dia tidak menjadi berontak dengan keadaan yang dia tahu bahwa hal ini tidak mudah dia alami sebagai wanita dalam posisinya, ya. Dia harus dibawa ke istana oleh orang suruhannya Daud, ya. Lalu selanjutnya ia juga harus menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan Daud, ya. Dan selanjutnya dia juga harus melihat bagaimana ia menjadi hamil, ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Nah, apa yang bisa kita lihat di dalam kehidupan Betsheba dalam kesempatan ini, bagaimana dia juga harus mengorbankan pernikahannya dengan Uria, ya, di mana dalam kesempatan itu bahkan bukan cuma itu, tetapi juga bagaimana Daud, ya, mengkhianati pernikahannya, ya, walaupun kita tahu bahwa dalam kesempatan tersebut raja-raja boleh mendapatkan istri lebih daripada satu, tetapi paling tidak Betsheba bukanlah istrinya. Ini adalah sebuah perzinahan yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan ini adalah merupakan hal yang menjadi pengkhianatan akan keluarga rumah tangganya Raja Daud. Nah, bayangkan dengan hal-hal yang dialami oleh Betsheba dalam kesempatan itu tidak gampang, saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi tekanan-tekanan atas hidupmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi hal-hal yang menjadi intimidasi, bahkan juga persekusi, bahkan juga fitnah yang dilakukan orang lain terhadap hidupmu. Tetapi marilah di sini tetap membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Dalam keadaan-keadaan yang demikian tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika engkau mempertahankan hubunganmu dengan Tuhan,
maka engkau akan menjadi kuat. Engkau akan melihat hal-hal baik yang di dalamnya. Bayangkan dengan situasi keadaan yang demikian, tidak mudah. Ya, sekali lagi cobalah. Posisikan dirimu sebagaimana posisi Bathsheba dalam kesempatan itu. Ya, dia tidak bisa menentang perkataan Daud. Kalau saja dia menentang, maka dia akan mengalami yang namanya hukuman. Ya, ini adalah hal yang pertama yang bisa kita lihat. Ya, dan yang kedua selanjutnya, apa yang menjadi pelajaran dalam kehidupan Bathsheba, yaitu bahwa Bathsheba juga mengajarkan dalam peristiwa hidupnya bahwa kesalahan, ya, kesalahan dalam diri kita bisa saja itu tidak sepenuhnya adalah kesalahan kita mutlak. Ya. Nah, kalau kita melihat secara firman Allah, kalau kita melihat secara kebenaran firman Allah, maka kalau kita tahu bahwa itu bukanlah kesalahan kita, janganlah menghakimi sampai sedemikian rupa dalam kehidupan kita. Ya, belajar untuk melihat akan hal ini bahwa kesalahan yang terjadi dalam kehidupan Bathsheba itu tidak sepenuhnya adalah kesalahan Bathsheba. Karena dalam konteks ayat Alkitab yang kita baca, Bathsheba tidak dengan sengaja. Bathsheba tidak sedang dalam upaya untuk menjebak Daud. Ya, dia melakukan apa yang menjadi kebiasaannya, tetapi ada hal yang menjadi ketidakbiasaan Raja Daud. Sehingga dia harusnya berperang, dia ada di suatu rumah. Jalan-jalan, dia lihat-lihat. Nah, dalam kesempatan itu, dia melihat Bathsheba sedang membersihkan dirinya. Berarti di sini kan tidak salahnya Bathsheba. Karena Bathsheba tidak tahu kalau dia dilihat oleh Daud. Nah, sama dalam kehidupan saudara. Ketika engkau memiliki kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat Tuhan di dalam usahamu, bahkan bersama dengan suamimu, setiap wanita yang ada, bahkan dalam keluarga rumah tanggamu, engkau nggak usah heran, engkau nggak usah merasa bersalah ketika ada orang-orang yang tidak bisa menerima apa yang menjadi berkat Tuhan atas hidupmu. Ya, engkau nggak usah merasa, saya kenapa ya? Kok orang ini nggak suka sama saya? Apa saja yang saya buat kayaknya salah terus. Sudahlah, stop sampai di situ. Karena jangan sampai engkau menghakimi dirimu dengan apa yang menjadi keburukan karakter orang. Memang karakternya aja yang buruk. Memang sikapnya aja yang nggak bener. Terus kita yang mau disalahin terus? Jangan dong. Jangan kita ambil posisi itu. Kalau memang itu adalah merupakan keburukan karakter orang kepada kita, ya sudah. Jangan kita merasa bersalah. Ya, ini harus kita pahami setiap wanita yang dikasih Tuhan. Kalau memang masalahnya dalam kehidupanmu, mengupayakan sedemikian rupa dengan iparmu, dengan mertuamu, tetapi engkau merasa bahwa selalu salah. Jangan-jangan ini bukan kesalahanmu secara mutlak, tetapi kesalahan daripada baik itu iparmu, mertuamu, ya biasanya kan wanita seperti itu. Ya kan, yang selalu menjadi persoalannya dengan demikian itu. Memang karakter mertuamu yang begitu. Memang karakter iparmu yang begitu. Engkau nggak usah menempatkan kesalahan itu sedemikian rupa dalam dirimu. Ya, supaya hal ini tidak menjadi tidak menjadi batu sandungan dalam kehidupan setiap wanita dalam kesempatan kemudian. Jadi ini perlu diperhatikan. Belajar dari Bathsheba, hal yang demikian. Maka ketika Bathsheba mengalami hal demikian, dia tetap di dalam, tidak ada reaksi-reaksi yang dituliskan di dalam Alkitab berkaitan dengan keadaan Bathsheba. Sampai pada akhirnya Bathsheba harus kehilangan anak pertamanya. Tetapi Allah menggantikannya kok. Ya. Nah, di sini kita belajar. Yang pertama, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan dalam keadaan-keadaan apapun yang dituduhkan kepadamu yang tidak engkau kerjakan. Yang bukan kesalahanmu. Ya. Terus tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan secara sungguh. Dan yang kedua, jangan kau ambil apa yang menjadi kesalahan orang sebagai kesalahan hidupmu. Belajar apa yang memang kurang dalam diri kita, tetapi bukan lalu selalu melulu engkau salah. No. Kekristenan tidak seperti itu juga. Mengatakan bahwa ya udahlah kalau begitu saya yang salah. Kalau ada apa-apa ya udahlah kalau begitu saya salah. Terus akhirnya kita menghakimi diri kita.
Lalu kita mulai bilang, memang saya dari dulu adalah orang yang selalu terhina. Memang saya dari dulu adalah orang yang selalu didiskreditkan. Saya memang tidak pernah berguna, baik buat suami, buat orang lain. Tuhan, ambil saja nyawaku Tuhan. Dalam keadaanku yang seperti, nah ini bahaya. Ini bahaya, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Ya, karena hal demikian itu akan membuat akhirnya engkau tidak mengalami apa yang menjadi kasih Tuhan. Ya, ayo mulai belajar. Jangan sampai hal-hal ini menjadi satu hukuman atau penghakiman atas dirimu. Batseba tidak salah, sepenuhnya tidak salah. Kalau kita bilang bahwa ya kamu mandinya terbuka sih, makanya kelihatan. Tetapi kan Batseba tidak punya niatan untuk itu. Orang benar-benar aja mandi secara tertutup aja. Banyak kita lihat bagaimana dia diintip, dibuat apa dan sebagainya. Ya kan seperti itu. Tetapi oke lah kita lihat di sini. Kalau kita mau menaruh kesalahan itu kepada Batseba. Ya kesalahannya kan cuma itu. Dia tidak berniat untuk menggoda Daud. Dia tidak berniat untuk menjebak Daud. Enggak. Nah jangan ambil dong kesalahannya Daud lalu menuduhkan kepada Batseba. Setiap kali kita bercerita tentang Daud dan Batseba, lalu selalu kita bilang bahwa Batseba yang salah, Batseba yang salah. Loh, memang Daudnya nggak salah? Salah. Ayo, jangan sampai kita kalau cerita tentang keadaan daripada mertua kita, ya kan selalu kita yang merasa salah. Selalu kita merasa salah. Dari sekian menantu yang ada, selalu kita merasa, iya, saya yang salah. Saya nggak bisa seperti menantunya mama yang ini, menantunya mama yang itu. Dia bisa selalu menolong apa yang menjadi kebutuhan mama. Termasuk dalam hal ini mungkin kebutuhan-kebutuhan keuangan dan sebagainya. Mungkin kau mengalami keterbatasan keuangan sehingga kau merasa bahwa ya saya nggak pernah bisa menyenangkan hati mama karena keuangan saya yang terbatas. Hei, nggak selalu engkau harus memposisikan dirimu dalam dosa yang demikian atau kesalahan yang demikian. Kan tidak harus selalu menjadi orang kaya. Tetapi kalau mertuamu memang memposisikan bahwa anak mantu saya harus orang kaya, harus orang kaya, harus orang kaya. Ya itu kan artinya memang udah karakter buruk daripada mertuamu. Dalam hal ini kau tidak salah dalam keadaanmu. Pahami akan hal ini. Supaya jangan kesalahan-kesalahan itu engkau ambil semuanya. Itu tidak baik saudara. Ya. Ada kalanya kesalahan itu memang kesalahan orang lain. Nah, biarkan orang lain yang diproses Tuhan. Gitu loh. Ya, kerendahan hati nggak sebegitu bentuknya, nggak begitu-begitu banget gitu kan. Bagaimana akhirnya kita bilang ya udahlah ini sebagai bentuk pengorbanan, sebagai bentuk salib, sebagai bentuk kerendahan hati kita. Maka ya udah apa-apa ya salah, ya saya salah, ya saya salah. Salahnya di mana kalau ditanya? Ya saya salah. Nah, ini kan nggak benar itu. Ya. Jangan seperti itu sebagai wanita-wanita Kristus di akhir zaman ini. Kita tahu di mana kesalahan kita perbaiki. Tetapi kalau memang itu bukan kesalahan kita, ya jangan kita ambil dong. Ya, kalau memang itu adalah kesalahan mertua kita, ipar kita, atau orang lain, ya biar dia yang menjadi dia yang salah. Dan juga jangan karena merasa bahwa dia adalah seorang yang memiliki posisi, memiliki jabatan, lalu juga dia merasa bahwa memiliki posisi sebagai pemimpin rohani dan sebagainya. Jangan kita merasa tertuduh dengan hal demikian. Sejauh kita betul-betul mengasihi Tuhan, di dalam apa yang sudah kita lakukan secara sungguh-sungguh, maka apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang jelas-jelas salah, jangan kau ambil kesalahannya. Dengan menuduhkan dirimu bahwa engkau yang salah, engkau yang salah. No, stop akan hal itu. Ya, berhenti untuk menghakimi dirimu sendiri. Berhenti untuk memposisikan dirimu itu sampai sedemikian teraniayanya. Bangkitlah, nggak boleh. Wanita yang dikasih Tuhan, ayo belajar. Dalam kesempatan hidupmu, belajar dari apa yang menjadi peristiwa Batseba. Ya, tetap bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, jangan ambil kesalahan orang lain untuk menjadikan itu sebagai kesalahan hidupmu. Pahami akan hal ini. Ya, tidak semuanya hal-hal yang terjadi atas peristiwa dalam kehidupanmu adalah kesalahanmu sepenuhnya. Tidak. Kalau itu terjadi dalam kehidupan bersama dengan suami, bisa saja itu adalah kesalahan suamimu, biarkan dia yang mengambil kesalahannya. Ya. Karena memang harus demikian, sebagai pelajaran hidup. Gitu loh. Yang ketiga selanjutnya pelajaran penting apa yang bisa kita lihat dalam kehidupan daripada Batseba, ya. Di mana kita lihat Batseba belajar dalam kesalahannya di masa lalu, ya, dan akhirnya dia menjadi kuat
Dan apa yang terjadi, dia mampu untuk berdiri sampai pada akhirnya dia menjadi seorang ibu dari Raja Salomo, raja terbesar ya pada masa itu. Nah, inilah hal yang ketiga yang perlu kita pelajari, bahwa masa lalu kita jangan menjadikan diri kita itu lemah. Ya, apa yang menjadi masa lalu kita mungkin adalah kesalahan, dosa, maupun hal-hal yang buruk lainnya. Ingat, Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Tuhan selalu tertarik dengan pertobatan kita dan masa depan kita. Ya, sekali lagi, saya katakan bahwa Batseba tidak selamanya atau tidak sepenuhnya dia berdosa. Dosanya Daud juga ada di dalamnya. Tetapi perhatikan bahwa dia tidak terikat dengan hal-hal yang menjadi kesalahannya. Tidak. Dia bangkit dan Tuhan memulihkan hidupnya. Ya. Dia melahirkan seorang raja yang besar, yaitu Salomo. Wow, ini luar biasa. Itu sebabnya pelajaran yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Batseba. Jangan jadikan masa lalumu sebagai penghambat masa depanmu. Saya ulangi. Jangan jadikan masa lalumu sebagai penghambat masa depanmu. Misalnya apa masa lalu kita? Bagaimana kalau masa lalu saya penuh dengan segala keberhasilan? Ya jangan jadi itu penghambat untuk menjadikan Tuhan mempromosikan kamu lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena engkau menjadi sombong. Ya. Tetapi dalam konteks ini, bahwa bagaimana Batseba, dia dalam tekanan-tekanan yang hebat. Ya. Dia dalam tuduhan-tuduhan yang hebat. Sehingga orang akan berpikir ketika ketika dia dinikahi tepatnya saya katakan, bukan dia menikah tapi dinikahi oleh Daud. Ya. Orang kan akan berpikir bahwa ini adalah strateginya daripada Batseba. Nah, ini juga ya kadang-kala yang saya seringkali menjumpai begini loh ya, setiap wanita dikasih Tuhan. Ada kadang-kala konseling yang mengatakan demikian, Pak, suami saya itu dipelet loh. Ya, ini dalam pelayanan pelepasan nih. Suami saya itu dipelet. Suami saya itu kayak diguna-guna gitu. Saya kadang-kala begini. Bagaimana mungkin suami itu bisa terkena guna-guna? Bagaimana mungkin suami itu bisa terkena pelet? Kalau artinya hubungan antara suami dan istri itu baik adanya. Ya. Tapi kalau di dalam hubungan ada masalah, ada kekecewaan, ada persoalan-persoalan yang belum dituntaskan, itu menjadi celah buat setan. Ya. Berarti kan ada penyebabnya dong. Penyebabnya adalah ketidakharmonisan dalam hubungan. Nah, inilah yang membuat akhirnya si suami merasa bahwa ia tidak dihargai di rumahnya. Dan dia mulai untuk mencari apa yang menjadi keberadaan wanita yang dapat menghargainya. Ya. Jelaslah kalau ada wanita yang menghargai seorang laki-laki yang bukan suaminya. Yang saya mau katakan UUD, ujung-ujungnya duit. Mana ada seorang wanita yang bukan istri daripada laki-laki lain, lalu dia mau menghargai laki-laki lain? Mana ada? Kecuali ada sesuatu yang diberikan. Ya, sesuatu yang diberikan ini bisa dalam berupa uang, dalam berupa barang, maupun juga dalam berupa pujian-pujian lainnya. Ya. Jadi perlu diperhatikan di dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Ketika seorang suami yang dikatakan dipelet, yang dikatakan diguna-guna, belum tentu sepenuhnya benar ia diguna-guna. Belum tentu sepenuhnya benar ia dipelet. Yang menjadi persoalannya adalah hubungan yang retak, hubungan yang tidak harmonis tentunya antara laki-laki dan perempuan atau rumah tangga yang ada. Ya. Biasanya mungkin kita berkata begini sebagai wanita, tapi enggak loh Pak Pendeta. Suami saya itu enggak pernah yang namanya marah, enggak pernah namanya tiba-tiba dia main perempuan lain, dia selingkuh dan sebagainya. Loh, kan kita harus mengerti juga Bu, ada tipikal-tipikal laki-laki yang memang modelnya langsung ya boleh dikatakan ya ekstrovert gitu, ya, yang langsung aja dia, kalau dia nggak suka dia ngomong aja. Tapi ada tipikal yang introvert, yang disembunyiin, yang
Istri marah-marah, dia nggak suka dan sebagainya, dia diem. Dia diem. Ini ada tipe yang seperti itu. Diem, istilahnya makan dalam. Wah, ya kan? Jadi yang seperti ini agak repot gitu loh. Nggak taunya dia main cewek lagi gitu. Ngomong-ngomong saya dikasih apa tuh namanya meme oleh istri saya. Dia bilang, wah gitu. Ada yang bilang begini, bersyukurlah laki-laki yang berkumis, katanya begitu ya kan. Karena kalau laki-laki berkumis itu ia masuk di dalam kategori kelompok lele. Dan dia tidak akan pernah berubah menjadi buaya. Nah gitu. Jadi istri saya, ini ada meme bilang begitu ya. Jadi ibu-ibu kalau suaminya berkumis, bagus, berarti dia adalah masuk dalam kelompok lele. Ya, jadi bukan dalam kelompok buaya. Kalau berarti laki-laki nggak berkumis buaya dong? Ya enggak, maksud saya kan saya cuma bilang ya kan. Bersyukurlah kalau suami itu berkumis, berarti dia masuk dalam kelompok lele. Nah, ya kan? Berarti dia bukan kelompok buaya gitu. Kan ada kumis. Ini cuma joke. Istri saya sampaikan itu. Nah, yang saya mau sampaikan di sini bahwa apa yang menjadi persoalannya adalah ketika Daud ya, dia melakukan hal-hal demikian gitu ya, di mana dia mencoba untuk saya mau katakan, ini gara-gara lele nih saya jadi ganggu. Jadi poin yang ketiga maksudnya begini, ya jadi belajarlah ya ketika kita ada di dalam keberadaan kita ya, yang saya katakan tadi, bangun hubungan dengan Tuhan ya. Yang kedua, belajar ya di dalam apa yang menjadi kesalahan orang lain jangan kau ambil ya. Memang itu adalah kesalahan orang lain, biar dia belajar di dalamnya. Ya, jangan melulu kalau itu ada kesalahan suami, biar aja suami yang belajar untuk hidup di dalam perubahan pertobatan, ya kan begitu. Nah, kalau kita memang bersalah ya kita yang bertobat. Kan begitu intinya. Tetapi itu yang saya katakan bahwa hal yang kedua bahwa jangan sampai kita akhirnya menganggap bahwa kesalahan semua itu gara-gara setiap wanita gitu. Jangan ya. Nah, yang ketiga selanjutnya saya katakan tadi bahwa masa lalu itu jangan sampai mengganggu masa depan kita gitu. Hal ini penting ya. Jadi setiap wanita yang dikasih Tuhan belajar bagaimana seorang Bathsheba ya, dari masa lalunya yang mungkin orang berkata, wah udah gak ada harapan, dalam artian bagaimana mungkin. Tetapi dalam Matius pasal yang pertama pada ayat yang ke-6 dicatat bahwa maka Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Ya, disebutkan namanya tetapi disebutkanlah sebagai wanita yang pernah melahirkan Salomo. Ya, nah ini juga adalah hal yang menjadi pelajaran penting ya. Memang artinya bahwa mungkin kita tidak menjadikan Bathsheba dalam hal ini sebagai panutan, tetapi kita mendapatkan pelajaran bahwa Bathsheba tidak sepenuhnya bersalah ya. Namun dia mendapatkan hal yang luar biasa di mana akhirnya ia boleh diangkat Tuhan ya, dan dia menjadi seorang ibu dari raja yang besar, yaitu Raja Salomo. Siapa di dunia ini yang tidak mengenal siapa itu Raja Salomo ya? Tetapi kita juga mendengar bahwa seorang Salomo dilahirkan dari rahim yang bernama Bathsheba, seorang wanita yang seolah-olah diposisikan salah terus. Saya mau katakan mungkin dalam kesempatan ini setiap wanita engkau selalu diposisikan salah terus sama mertua, salah terus sama ipar-iparmu, salah terus sama suamimu, salah terus sama orang lain. Saya mau katakan tetap sabar. Tetap bangun hubungan dengan Tuhan ya. Karena di balik itu semua sebagaimana Bathsheba dalam kesabarannya, dalam ketabahannya, dia tetap membangun hubungan. Kenyataannya apa? Kita tahu bahwa Bathsheba membangun hubungan. Kenyataannya dia dibela oleh Nabi Nathan. Loh, kalau memang Bathsheba kelakuannya nggak benar, ngapain Nabi Nathan menegur Daud? Iya kan? Ngapain? Dan dia biarin saja memang perempuan itu yang salah kok. Kan seolah-olah demikian. Daudnya nggak salah kok, tapi tidak demikian. Nabi Nathan mendatangi Daud dan menegur dia. Karena apa? Karena memang Daud bersalah. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang pertama, tetap kuat, tetap tabah ya.
Tetap bangun hubungan dengan Tuhan ya, setiap wanita yang dikasih Tuhan, apapun yang menjadi keadaanmu ya. Yang kedua, belajar ya, bahwa tidak sepenuhnya engkau bersalah. Ya, kalau engkau bersalah, bertobat. Tetapi kalau engkau tidak bersalah, jangan dong ambil kesalahan orang. Ya, kalau memang karakter mertuamu begitu, kalau memang karakter iparmu begitu, jangan kau katakan bahwa ya memang saya yang salah, nggak bisa menjadi menantu yang baik. No, kalau engkau sudah berusaha menjadi menantu yang baik, tetapi engkau mengalami di mana mertuamu yang memang mata duitan, yang memang mertuamu itu nggak mau tahu, pokoknya yang penting ada setoran, ya kan? Nah ini dia. Jangan lalu merasa, aduh saya nggak bisa menyenangkan mama mertua. No, nggak boleh menghakimi dirimu seperti itu. Ya, nggak boleh. Hal ini harus kita pahami. Supaya setiap wanita yang dikasih Tuhan, engkau boleh terus maju, engkau boleh terus kuat di dalam Tuhan. Menghadapi segala tekanan tantangan yang ada. Belajar dari Batsheba. Ya, karena kenyataannya apa? Dia terus berjuang dan akhirnya ya belajar juga. Jangan bawa-bawa masa lalumu pada masa hidupmu saat ini, ya. Apapun yang menjadi kekuranganmu, apapun yang menjadi dosa-dosamu, apapun yang menjadi kesalahanmu di masa lalu, seburuk apapun, Alkitab mencatat, walaupun dosamu semerah kirmizi, aku akan memutihkannya seperti salju. Artinya sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalu seseorang, ya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu seseorang, kenapa kita tidak bertobat dan kita mulai berjalan menyongsong masa depan? Ya, sama dengan Batsheba. Ya, dia menjadi kuat karena apa yang menjadi peristiwa di masa lalunya menjadi pelajaran penting. Dan akhirnya dia berani untuk menegur Adonia. Ya, dia juga berani untuk mengatakan kepada Daud bahwa apa yang pernah kau janjikan kepadaku sebagai istrinya pada waktu itu, bahwa anakmu yang bernama Salomo lah yang akan menggantikan kerajaanku, kata Daud, dan itu disampaikan, ya. Dan akhirnya Daud menyadari akan apa yang pernah menjadi nazarnya, komitmennya, dan itu juga yang disampaikan Allah kepada Daud, bahwa yang akan meneruskan kerajaanmu adalah Salomo. Bukankah ini menjadi hal yang luar biasa? Kembali kita lihat, kalau memang Batsheba itu salah sepenuhnya, Allah tidak mengizinkan dari rahimnya akan lahir seorang raja yang besar yang bernama Salomo. Perhatikan hal itu. Pahami akan hal itu. Ya, saya ulangi bahwa Allah lah yang menetapkan Salomo untuk menjadi raja. Ya. Kita bisa melihat itu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Mari kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Raja Daud, ya. Setiap wanita yang dikasih Tuhan sebagai hal yang terakhir dalam pembahasan kita pada malam hari ini, kita melihat di sini dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama dikatakan apa di situ? Ya, oke, sorry. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama maksud saya. 1 Raja-Raja pasal yang pertama dikatakan apa di situ? Bagaimana dalam kesempatan pada waktu Daud mau meninggal, ya, dan dia mencari penggantinya. Namun dikatakan apa? Adonia, ya, dia mulai mencoba mengambil apa yang menjadi kesempatan itu, ya. Nah, di mana dikatakan, Daud tidak mengetahui hal itu. Ya. Nah, ayat 13, 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 13. Pergilah masuk menghadap Raja Daud, ya, dikatakan ini adalah perintah Nabi Nathan kepada Batsheba, ya, dan katakan kepadanya, bukankah Tuanku sendiri ya Rajaku telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu. Ya, jadi masuklah Batsheba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abisak dari Sunem itu melayani raja. Lalu Batsheba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, apa yang kau ingini? Lalu perempuan itu berkata kepadanya, Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ya, dan apa yang dikatakan oleh oleh Raja Daud akhirnya, ya kan, di mana akhirnya Raja Daud menyuruh, ya, untuk lalu dalam ayat 28, lalu Raja Daud menjawab, katanya, panggillah Batsheba, perempuan itu masuk menghadap raja dan beri di hadapan. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu. Demi Tuhan Allah Israel, dengan sumpah ini anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan dia. Haleluya.
Apa yang kita bisa lihat dalam peristiwa ini ya? Bagaimana seorang yang bernama Betsheba ya, dia boleh mengalami apa yang menjadi berkat di mana Tuhan melihat. Jadi dalam hidup ini sederhana saja setiap wanita yang dikasih Tuhan ya, bahwa dalam hidup ini mari kita melihat Tuhan gitu loh ya. Sehingga jangan sampai kita akhirnya selalu terjebak dengan merasa bersalah, merasa bersalah. Jangan selalu mengambil apa yang menjadi kesalahan masa lalumu untuk menjadikan engkau tidak menjadi apa-apa. Stop akan hal itu. Saya ulangi, jangan jadikan masa lalumu ya yang menjadi kesalahan di masa lalumu itu untuk menjadikan kehancuran dalam kehidupan masa depan. Stop akan hal itu. Allah selalu ingin menjadikan wanita-wanita sebagai wanita-wanita yang luar biasa di akhir zaman. Biarlah pelajaran daripada Betsheba ini mengingatkan kepada setiap wanita yang ada. Tetap bangun hubungan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah tuduhan-tuduhan, di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah apa yang menjadi bahkan cemooh ya atas orang-orang yang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ya, tetap bangun hubungan. Begitupun dalam kehidupanmu. Ya, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, dan yang kedua, jangan ambil apa yang menjadi kesalahan orang lain atas hidupmu. Ya, biar saja dia yang berbuat salah, dia yang harus belajar dalam proses hidupnya. Tetapi ambillah kesalahanmu sendiri. Belajarlah dari kesalahanmu dan perbaikilah kesalahanmu. Sehingga engkau tidak menjadi orang yang selalu tertuduh dengan mengambil kesalahan orang. Ya habis ya bagaimana. No, itu bukan kesalahanmu. Ya, ingat kesalahan kita harus kita perbaiki. Kesalahan orang lain biar orang lain yang urus. Jangan kita. Karena kita bukan Tuhan buat orang lain. Ya. Yang ketiga akhirnya, ayo. Jangan hanya berdiri pada masa lalumu. Lihatlah masa depan. Ada anak-anakmu, ada kehidupan masa depanmu, ya. Apapun yang menjadi keadaannya, terus maju. Ada Tuhan di depan sana yang selalu membuka jalan untuk apapun yang menjadi kerinduan hati kita untuk masa depan yang penuh dengan harapan, untuk masa depan yang penuh dengan segala berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya, buat setiap wanita yang dikasih Tuhan, biarlah hal ini boleh terus menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap wanita. Maju terus, apapun menjadi tantangan dalam kehidupanmu, bahwa bukan kebetulan kau ada dalam kehidupanmu, baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu, bahkan sebagai seorang mertua sekalipun, ya, bahkan sebagai seorang wanita muda sekalipun, ya. Tetap percayalah bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersyukur dalam segala sesuatunya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan malam hari ini dalam ajaib sabdanya wanita. Kami sudah kembali belajar dari tokoh wanita yang ada yang bernama Betsheba. Dan kami tahu bahwa apa yang menjadi pelajaran-pelajaran penting ini pun akan membawa kami semakin kuat sebagai wanita-wanita yang hidup di akhir zaman. Berkati setiap wanita yang ada, berkati dalam fungsi tugas mereka, baik sebagai istri maupun juga sebagai orang tua, sebagai mama maupun juga sebagai mama mertua, bahkan sebagai orang-orang muda yang ada. Tuhan, biarlah kiranya pakai setiap wanita-wanita yang ada untuk menjadi penolong, untuk menjadi ezer buat suami maupun juga buat keberadaan dimanapun setiap wanita Tuhan tempatkan. Berkati suami mereka, berkati juga anak-anak mereka, berkati cucu mereka yang ada. Begitupun di dalam usaha, dagang, pekerjaan, semuanya diberkati Tuhan. Kesehatan keluarga mereka pun juga dalam penjagaan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, akhirnya kami bersyukur dan kami imani sepanjang minggu berjalan ke depan ini, kami percayakan seluruh kehidupan kami yang ada dalam pertolongan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Dan akhirnya setiap kami akan beristirahat malam hari ini, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan bangun besok pagi tanpa kekurangan satu apapun. Kami bersyukur kiranya firman Tuhan menjadi rema atas kehidupan kami yang ada. Dan akhirnya setiap wanita dikasih Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan pengurapan persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas apapun yang engkau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya dan mengasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Setiap wanita yang dikasih Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah
satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Selamat malam setiap wanita dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.